dari haji. Karena kalau di 3 bulan ini terjadi pertempuran, seringkali yang jadi sasaran itu jamaah haji. Kan kalau jamaah haji itu rombongan Pak, bisa 500 orang, bisa 1000 orang. Kalau terjadi pertempuran dikira pasukan bantuan, biasanya diserang. Ya, walaupun mereka mengatakan kami mau berhaji, kami mau nggak bawa senjata, tetap aja diserang. Ya, nah ini jadi salasun mutawalliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Ya, kemudian warajab mudhar, dan ada 1 bulan lagi yakni bulan Rajab yang ada di tengah. Alladzi baina Jumadai wa Sya'ban, yang ada di antara bulan Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bulan-bulan Hijriah. Jadi begini, Allah itu mengajarkan kepada para nabinya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bulan-bulan Hijriah ini. Yang digunakan adalah bulan-bulan ini. Hanya saja ketika itu tidak ditetapkan tahunnya. Hanya digunakan tanggal sama bulannya saja. Tahunnya tidak pernah ditetapkan. Sampai Rasulullah wafat, sampai pada zamannya Umar bin Khattab, barulah ditetapkan tahun. Kata Umar, kita perlu menetapkan tahun. Maka kemudian Umar bin Khattab menyatakan bahwa hijrahnya Nabi ke Madinah itu dianggap tahun pertama dalam Islam. Sehingga sekarang ketahuan dari sejak Nabi hijrah sampai hari ini adalah 1446 Hijriah. Ya, jadi sudah 1446 Hijriah. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang diajarkan kepada para nabi, ya, dan perlu kita ketahui, ya, kalau di negara-negara Arab ini dipakai. Kalau kita kan baru ribut-ributnya kalau menjelang Ramadan, sama menjelang Idul Fitri, sama menjelang Idul Adha. Selain itu nggak terlalu rapi lah kita, ya, karena kita memakai bulan-bulan Januari sampai Desember. Bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, yang berwarna putih itu adalah bulan-bulan haram, di mana kita dilarang untuk melakukan pertempuran, kecuali jika diserang maka wajib melawan. Ya, tapi kalau mereka udah berhenti, ya kita harus berhenti. Nah ini, jadi inilah bulan-bulan Hijriah. Nah kemudian bulan ini kalau nggak salah di Jawa kemudian digunakan. Muharram itu kemudian diganti dengan nama bulan Suro. Ya, Muharram itu bulan Suro. Safar itu Sapar. Ya, Rabiul Awal itu Mulut. Ya, Rabiul Awal itu Mulut. Maksudnya Maulid. Ya, Mulut. Rabiul Akhir Ba'da Mulut. Jumadil Awal kayaknya tetap deh. Ya, Jumadil Awal. Jumadil Akhir tetap Jumadil Akhir. Rajab jadi Rejab. Ya, Rajab itu jadi Rejab. Ya. Sya'ban itu Ruah. Ya, Ruah atau orang menyebutnya munggahan. Ruah itu artinya arwahnya sedang diangkat ke langit. Ramadan poso. Ya, Ramadan itu poso. Syawal itu apa Pak? Syawal Pak? Riyo. Syawal. Sawalan ya. Saya aja orang Jawa lupa ya. Pokoknya Syawal ya. Syawal kayaknya Syawal ya. Poso, Syawal, Dzulqa'dah itu disebut selo. Selo itu selah. Jadi istirahat. Sesuai dengan namanya Dzulqa'dah. Dzul itu yang memiliki, Qa'dah itu duduk istirahat. Makanya disebut selo. Jadi kita istirahat sejenak. Baru kemudian Dzulhijjah itu besar, ya, disebut apa? Besar. Inilah bulan-bulan Hijriah. Kemudian keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan
ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dalika bisyai'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Amalan-amalan solehnya itu dicintai oleh Allah semuanya, dari mulai sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekahnya, zikirnya, memberi makan anak yatimnya, taklimnya dan sebagainya. 10 hari pertama amalan-amalan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah amal soleh di 10 hari itu lebih dicintai atau lebih utama daripada jihad fi sabilillah? Maka Nabi menyatakan walal jihadu fi sabilillah, ya lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Illa, kecuali kata Nabi, kecuali jika ada orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad, kemudian dia mati syahid. Jadi kalau ada orang bertempur mati syahid, itu lebih utama daripada amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau ada orang berjihad, menang, pulang membawa kemenangan dan membawa harta rampasan perang, maka 10 amalan di 10 hari itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Ya. Kemudian waruwiyal Imamu Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'dhamu wala ahabbu ilallah al-amalu fihinna min hadil ayyamil asyr fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan, kata Nabi, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari bulan Dzulhijjah ini, yakni tanggal 1 sampai tanggal 10. Fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaklah pada saat itu ucapan tahlil, takbir dan tahmid, yakni ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar dan alhamdulillah. Waruya Ibnu Hibban rahimahullah, Ibnu Hibban meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdalul ayyam yaumu arafatin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ayyam, sebaik-baik hari yaumu arafah adalah hari Arafah. Seutama-utama hari adalah hari Arafah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu amalannya dicintai oleh Allah. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ada satu hari yang istimewa, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, pada saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Ya, mudah-mudahan nanti Idul Adhanya ini serentak. Ya, tidak ada perbedaan hari. Ya, mudah-mudahan bisa serentak juga sama dengan Saudi, sehingga ketika sana wukuf kita juga bisa berpuasa. Ketika sana Idul Adha, ya kita di sini juga Idul Adha, bisa serentak. Kalau lihat kalender, saya cek di kalender internasional, Hijriah internasional, itu Idul Adha insya Allah tanggal 6 Juni, hari Jumat. Nah, di kalender kita, di kalender Indonesia
itu insya Allah tanggal 6 juga, hari Jumat, mudah-mudahan. Tapi saya juga lihat beberapa kalender yang ada di Indonesia, Idul Adhanya hari Sabtu, ya. Tapi satu kalender doang saya lihat tuh. Kalau yang lain 6, ya. Saya lihat kalender yang terbitan Dewan Dakwah itu, kalau nggak salah itu tanggal 7 ininya, apa? Idul Adhanya, wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, kemudian amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan Dzulhijjah, artinya di tanggal 1 sampai tanggal 10 tadi, ya. Amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ibadah haji adalah kewajiban bagi mereka yang punya kemampuan. Kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Telah diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan as-sabil. Sabil itu artinya kemampuan. Ketika Nabi ditanya, wa mas sabil ya Rasulullah, apa yang dimaksud as-sabil? Kata Nabi, az-zad warrahila, perbekalan dan kendaraan. Jadi kalau zaman dulu orang punya bekal, ada bekal untuk dia berangkat haji dalam perjalanan dan selama dia tinggal di Mekah. Kemudian ada bekal yang ditinggalkan untuk keluarga, kemudian dia punya kendaraan, sudah wajib haji. Cuman kalau kita kan nggak ada kendaraan istilahnya, kan nggak mungkin kita beli pesawat, ya. Berarti kalau kita bekal semua, ada bekal yang bisa buat ongkos pesawat, pulang pergi, sama living cost, ya, apa bekal untuk tinggal di sana, sama bekal untuk keluarga yang ditinggal. Ya kalau zaman dulu waktu haji masih pakai kapal laut, itu bisa 6 bulan Pak baru pulang. 6 bulan atau 5 bulan. Kalau sekarang kan alhamdulillah pakai pesawat. Berangkat tuh 9 jam. Kalau dulu berangkatnya bisa 2 bulan. Kalau ini berangkat 9 jam. Tapi kan tinggal di sananya sekitar 40 harian. Itu kalau yang reguler. Tapi kalau yang cepat di sana bisa 10 hari sampai 14 hari. Tapi harganya sekarang 450 juta, ya. Namanya furoda kalau nggak salah, ya. Nah ini jadi melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban bagi yang mampu, dan setiap kita harus punya niat untuk berangkat haji, untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Pasang niat dulu, pasang niat. Ya Allah, saya niat untuk haji. Nabung ya nabung. Caranya biarin terserah Allah. Karena orang berangkat haji itu nggak harus kaya. Banyak orang kaya duitnya banyak, ya nggak berangkat haji juga. Ya, banyak orang kaya duitnya banyak, nggak berangkat haji juga. Alasannya belum sempat, masih banyak pekerjaan, belum sempat, anak-anak masih sekolah, belum sempat, banyak lah alasannya, nggak berangkat juga. Tapi ada orang yang nggak mampu, tiba-tiba dia berangkat dengan izin Allah. Karena haji itu panggilan. Siapa yang sudah dipanggil, dia punya duit atau tidak, kalau Allah sudah panggil, berangkat dia. Ya. Di Probolinggo itu ada marbot masjid. Kesehariannya becak, Pak. Kesehariannya becak, gembala kambing, berangkat haji. Kalau Allah menghendaki berangkat. Ada wali kota sholat subuh di masjid itu, terus dia nanya, kira-kira yang berhak saya kasih hadiah di antara orang yang hadir siapa? Kata jamaah yang lain, ya marbot kita lah. Dia yang pertama kali datang ke masjid, pulang belakangan. Ya sudah, berarti dia dapat hadiah haji, berangkat suami istri. Cuma nunggu setahun, yang lain nunggu 10 tahun, 15 tahun, dia nunggu setahun doang, berangkat. Padahal secara finansial nggak mungkin, secara matematika nggak mungkin, tapi berangkat. Di Petojo ada tukang sampah, berangkat haji.
ya, berangkat haji. Saya ada teman kuliah dulu, dia suka bantuin janda. Jadi ada ibu-ibu janda, tapi bukan janda kembang, Pak, ya. Janda yang apa? Udah tua, udah 60 tahunan. Jadi ibu-ibu janda ini dia bikin roti. Nah, teman kita ini kerjaannya bantuin naruh rotinya itu di warung-warung. Naruh rotinya di warung-warung. Dan dia tidak ngambil keuntungan itu. Nganterin doang, bantuin. Nah, kalau lagi musim Ramadan, ibu janda ini jual sarung, jual baju koko gitu ya. Nah, itu dibantuin, dijualin di kampus. Dan dia tidak ngambil keuntungan. Sampai ibu janda itu mengatakan, kok ambillah untung dari ini. Gak usah Mi, buat Umi semuanya. Pas dia lagi main ke kedutaan Uni Emirat Arab, dipanggil sama resepsionisnya. Sini kamu, sudah naik haji belum? Belum, masih kuliah. Mau naik haji? Ya maulah. Yaudah nih, berangkat haji, pokoknya kita kasih waktu sebulan. Kau urus paspor, kau urus ini. Oh gimana ngurusnya? Udah dikasih catatan, dikasih duitnya. Apa sih yang nggak beres di Indonesia? Yang penting ada fulusiologi dan amplovism, ya. Jalan. Bener berangkat haji. Berangkat haji gara-gara nolongin janda. Jadi bapak-bapak ini yang belum berangkat haji, tolongin janda. Ya. Ya Bu, ibu-ibunya pada ketawa ya. Ya, jadi kita tidak pernah tahu orang berangkat haji itu karena amalan kita yang mana. Ya. Makanya orang berangkat haji kan yang penting niat dulu. Ya. Berangkatnya terserah Allah. Makanya orang titel haji itu macam-macam. Ada haji kosasih. Jadi haji ongkosnya dikasih, ya. Ada haji abidin. Jadi haji atas biaya dinas, ya. Ada haji Abu Bakar. Jadi haji atas budi baik Golkar, ya. Iya, dia dekat sama Bahlil, ya. Naik haji lah, ya. Nah, ada haji Juanda. Jadi haji karena jumpa sama janda. Jandanya kaya, diajak menikah berangkat haji, ya. Nah ini. Kemudian ada haji Mansur. Jadi haji karena halaman digusur, ya. Ada haja Hasanah. Jadi haja hasil jual sawah dan tanah, ya. Makanya kan ada ibu-ibu jual kangkung. Jual kangkung dia berangkat haji. Tetangga heran, jual kangkung aja bisa naik haji. Gak taunya mah kebun-kebunnya dia jual, ya. Makanya haja Hasanah akhirnya dia, ya. Ada haja Salamah. Tapi jangan ngikutin haja Salamah, jangan. Haja Salamah ini salamah. Jadi haji karena saingan sama sebelah rumah. Jangan, ya. Jadi niat karena Allah. Makanya yang penting pasang niat dulu. Ya, pasang niat. Kalau udah pasang niat, ya terserah Allah nanti yang memberangkatkan, ya. Ada ibu-ibu kalau jam 2 siang tuh dia suka ikut ngaji gitu di masjid. Ketika dia nyebrang jalan raya, dia kesenggol itu sama mobil. Kesenggol, dijatuh. Akhirnya yang nabrak minta maaf, Bu, minta maaf ya Bu Haji, minta maaf. Dianterin ke rumah sakit, diobatin. Bu Haji nggak usah urusan polisi ya, biar nggak ribet ya. Udah sampai di sini ya Bu Haji. Pak jangan dipanggil saya Bu Haji Pak, belum naik haji malu saya. Udah gini aja Bu, sebagai rasa bersalah saya, ibu saya bayarin naik haji. Tuh berangkat haji gara-gara kesenggol mobil. Jadi ibu-ibu ini yang belum haji, no depan ada jalan raya, ya. Nyebrang aja, nyebrang, ya. Nyebrang, ya. Haji kagak, penyok iya. Ya intinya kita tidak pernah tahu, ya. Intinya tadi pasang niat, ya. Kata orang, kalau kita sudah pasang niat, belum juga berangkat, perbanyak baca surat Al-Hajj. Kalau sudah baca surat Al-Hajj, belum berangkat juga, siapkan 2 surat lagi. Surat tanah sama surat kendaraan bermotor. Yakin berangkat, ya. Teman saya Pajeronya dijual, berangkat dia.
berangkat jual pajero itu ya. Nah, ini ya. Jadi intinya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Makanya Rasulullah menyatakan al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Kata Nabi, dari umrah ke umrah yang lainnya adalah penebus dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur tidak ada pahala lain kecuali surga. Makanya Pak, orang yang hajinya mabrur diterima itu pasti kelihatan ketika dia sudah kembali ke tanah air. Secara spiritual dia meningkat, secara sosial dia juga meningkat. Makanya orang-orang yang hajinya mabrur kelihatan dah. Yang nggak biasa sholat berjamaah dia akan mendawamkan sholat berjamaah. Yang nggak biasa ke majelis taklim dia mulai cinta kepada majelis taklim. Yang nggak biasa sedekah dia mulai sedekah. Karena haji macam-macam juga. Banyak haji ya, haji daglok juga ada ya. Haji daglok pulang haji tetap aja nyabung ayam, dijudiin juga ya. Ya, jadi haji juga tapi ya tetap aja judi online ya. Naudzubillahi min dalik ya. Ada haji juga, haji ya kerjaannya ya nyawer aja di dangdutan. Ya, selalu kalau ada konser dangdut dia hadir, dipanggil sama penyanyinya, Pak Haji Amin yang punya pohon duit kadio gitu ya. Naik itu langsung ya. Sawer ya. Oh, ada Pak Haji Amin. Astagfirullah. Masya Allah ya. Gak salah saya ngomong nih rupanya. Ya. Ada juga haji daglok ya. Pulang dari haji makin pelit aja, susah sedekah. Ya, giliran dzikir astagfirullah, subhanallah. Kota amal lewat astagfirullah. Giliran kota amal didorong alhamdulillah ya. Haji daglok ya. Jadi ya matur nuwun ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa ibadah haji dan umroh ya. Niat aja dulu, niat. Biarkan Allah nanti yang mengatur segalanya. Ya nih. Jadi yang pertama diperintahkan melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Dan biasanya ibadah haji itu dimulai dari tanggal 8 hari tarwiyah. Jadi hari tarwiyah itu tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu sebenarnya sekitar 6 harian. Itu pelaksanaan ritualnya. Selebihnya kita menunggu jemputan, ya menunggu jemputan untuk kembali ke tanah air. Maka selama menunggu itu kita bisa umroh, ya. Kita bisa tetap sholat di Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di Muhajirin, ya. Iya, kalau di sini pahalanya 1, sono sekali sholat 100.000 kali lipat. Makanya banyak haji itu yang begitu pulang kagak sholat lagi. Ditanya, Pak Haji kok kagak sholat? Wah, pahala udah tumpah-tumpah ya. Haji daglok ya. Nah, ini. Jadi melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian yang kedua yang diperintahkan kepada kita berpuasa selama hari-hari tersebut. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10. Walaupun tanggal 10-nya itu sebenarnya bukan puasa. Hanya menahan diri sampai sholat id dilaksanakan. Jadi disunahkan kalau Idul Adha itu kita tidak makan terlebih dahulu. Sampai sholat id dilaksanakan. Tapi hukumnya sunnah. Jadi boleh kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya, atau di hari-hari tersebut. Nah, kalau di kampung saya biasanya puasanya itu mulai hari Tarwiyah. Ya, boleh juga hari Tarwiyah sama hari Arafah. 2 hari biasanya, 2 hari. Nah, ini. Maka boleh berpuasa pada hari-hari tersebut atau pada sebagiannya. Terutama pada hari Arafah. Makanya kita ini nanti
Harus mencari tahu Arafah tanggal berapa, hari apa. Ya kalau sekarang zaman media sosial udah canggih begini, masa iya kita berselisih ya? Masa iya Arafahnya berselisih? Kan kita tahu Pak ya, kejadian di mana hari ini juga 5 menit berikutnya kita udah tahu ya. Maka insya Allah nanti kita pasti tahu Arafah tanggal berapa, hari apa kita harusnya tahu ya. Nah, puasa Arafah itu keutamaannya. Kata Nabi, siyamu yaumi arafatin ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatallati qablahu wallati ba'da. Berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah dapat melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Jadi dapat menebus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bayangkan kita belum berbuat dosa udah diampuni. Tapi jangan kemudian meremehkan. Wah kan udah diampuni, nyolong terus kita. Ya jangan ya. Jadi justru karena diampuni itulah kita menjaga diri. Oh iya, Allah sudah mengampuni kita mungkin melalui Arafah, maka setahun ke depan kita berhati-hati. Tidak ada orang yang nggak lepas dari dosa. Maka menurut para ulama, yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu harus tobat, berhenti total. Ya, dosa-dosa besar itu ada sekitar 10 dosa. Pertama, dosa menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Ini harus berhenti total. Jangan balik lagi ke musyrikan, balik lagi ke musyrikan. Tenang aja dihapus sama Arafah, nggak bisa. Harus berhenti. Durhaka kepada kedua orang tua. Nggak apa-apa ngelawan emak, nanti kan puasa Arafah. Ya jangan, berhenti. Ya. Yang ketiga, dosa membunuh. Nggak apa-apa membunuh, nanti hapus sama Arafah, nggak bisa, harus berhenti. Ya. Kemudian dosa sihir dan perdukunan. Ini dosa besar, ya, nggak boleh kemudian nggak apa-apa ke dukun, kali-kali ntar dihapus sama Arafah, nggak bisa, berhenti, ya. Kemudian dosa makan harta anak yatim, ya, kalau kita mengurus anak yatim kita memakan hartanya, dosa besar. Kemudian makan harta riba, ya, makan harta riba. Kemudian dosa lari dari medan pertempuran, ya, lari dari medan pertempuran. Kemudian dosa perzinahan dan pelacuran, itu dosa besar, nggak boleh kemudian nggak apa-apa sekali-kali zina, kan ada Arafah, jangan, itu harus berhenti. Kemudian dosa minuman keras, dosa kemudian dosa berjudi, kemudian ada dosa menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan. Jadi kita nggak boleh ada asal lihat wanita pakaiannya agak minim gitu, wah pasti ini jual diri, nggak boleh ya, kecuali kita ada buktinya, itu beda lagi ya. Jadi itu ada 10 dosa besar yang tidak bisa dihapus dengan puasa Arafah, harus berhenti total ya. Yang bisa dihapus itu dosa-dosa kecil, dosa melototin suami, bentak suami ya, melototin istri, dosa di jalanan, kita naik motor, depan kita ada yang boncengan, pakai ninja nungging, mana yang dibonceng perempuan, pakai baju kaos adiknya yang masih TK ya. Nah ini yang kita nggak bisa kehilangan nih, noleh ke samping nabrak, lurus kelihatan ya. Nah ini kita nggak bisa, ada dosa-dosa yang memang nggak bisa terhindarkan ya. Itu yang dihapus ya. Jadi berpuasa selama hari-hari tersebut. Sekali lagi puasanya adalah sunnah. Kemudian berikutnya amalan yang diperintahkan di 10 hari pertama. Mengumandangkan takbir dan dzikir pada hari-hari tersebut. Kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu ucapan tahlil, takbir dan tahmid ya. Jadi perbanyak zikir dari tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan boleh sampai pada hari-hari tasyrik tambah 3 hari
di hari-hari tasyrik. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma mereka keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir seperti takbir hari raya, ya. Kemudian orang-orang pun mengikuti takbirnya. Imam Ibnu Ishaq meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari tersebut Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh bertakbir seperti itu, tapi pelan-pelan. Jangan terus pakai mic masjid, speaker luar, tanggal 1 Dzulhijjah langsung takbir. Apa-apaan tuh takbir tanggal sekian, ya. Siapa yang nyuruh? Ustadz Mujahid. Wah, aliran sesat, ya. Jadi takbirnya pelan-pelan. Bapak lagi di jalan bil nyetir motor takbir, ya. Jadi takbirnya liris saja selama 10 hari itu. Nah, redaksi takbir kita itu adalah redaksi takbir berdasarkan versi Abdullah bin Mas'ud. Boleh takbirnya itu 3 kali, Allahu Akbarnya 3 kali. Boleh Allahu Akbarnya itu 2 kali. Ya. Yang kita baca di Indonesia itu versi Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lafaz Allahu akbar pada takbirnya Abdullah bin Mas'ud boleh dibaca 2 kali atau 3 kali. Semua itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, dalam kitab Al-Musannaf, ya. Jadi takbir versi kita adalah versi Abdullah bin Mas'ud. Dan di kita itu ditambahi dengan takbir fawaiz, takbir kemenangan. Sebagaimana ketika Nabi menaklukkan Mekah hanya dengan takbir tahlil dan tahmid. Kemudian Nabi menambahkan la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Maka itu disebut takbir kemenangan. Sehingga sebagian membolehkan ketika Idul Fitri kita kemudian mengumandangkan takbir kemenangan. Ya. Kemudian takbir versi Abdullah bin Abbas, ya, versi Abdullah bin Abbas. Tapi kita ini jarang pakai yang ini. Kita lebih familiar dengan versinya Abdullah bin Mas'ud. Versi Abdullah bin Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Nah, ini takbir versi Abdullah bin Abbas. Tapi di kita kayaknya nggak ada, Pak, ya. Jadi kalau ada yang takbir seperti ini jangan dibilang takbir apa itu, aliran sesat, jangan dulu, ya. Itu ada periwayatannya. Takbir Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Jadi kalau ada takbir seperti ini jangan disalahkan. Kemudian ada takbir versi Salman Al-Farisi, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Agak nanggung, Pak, ya. Kabira gitu ya, nanggung gitu ya, kabiro. Yang lain nungguin ini, gimana ini lanjutannya gitu ya. Tapi memang ini versi Salman Al Farisi. Kalau ada yang takbir seperti ini jangan disalahi, ya. Memang ada. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakan takbir versi Salman Al Farisi diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitab Al Musannaf dengan sanad sahih dari Salman Al Farisi. Cuman kita nggak usah lah aneh-aneh pakai yang ini gitu ya, malah berantem sama jamaah yang lain nanti, ya.
yang biasa aja lah, yang versi Abdullah bin Mas'ud. Ini cuman pengetahuan aja, pengetahuan. Jadi kita disunahkan di 10 hari bahkan sampai hari raya tasyrik tambah 3 hari memperbanyak kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Kemudian amalan yang disunahkan lagi ketika bulan Dzulhijjah, yakni melaksanakan ibadah kurban tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Waqad sabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabsyaini amlaihain aqronain dabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Jadi Nabi itu berkorban. Hukum korban itu sunnah muakkad untuk umat Muhammad. Jadi untuk umat Muhammad hukum korban sunnah muakkadah. Sedangkan untuk Nabi Muhammad korban itu wajib. Untuk Nabi pribadi itu wajib. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kutiba alaihan nahar wa laisa biwajibin alaikum. Korban itu diwajibkan kepada saya tapi tidak diwajibkan kepada kalian. Jadi untuk umat Muhammad hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ini. Maka kita disunahkan berkorban dengan yang terbaik, ya, yang terbaik. Kata Nabi, khairul afdalul udhiyah, sebaik-baik korban adalah asmanuha wa asmanuha. Sebaik-baik korban adalah yang paling gemuk dan paling mahal, ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Nah, ini kalau ini sapinya beratnya 1 ton 300. Kalau ketiban ini ya bengek, ya. Nah ini. Jadi yang terbaik korban itu yang paling mahal sesuai kemampuan kita, ya. Ya. Nah, kalau kambing ya sama, yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kalau kambingnya seperti ini mantap nih, apalagi ekornya itu masya Allah itu, ya. Kalau kambingnya kayak begini nih, wah mantap. Ya, ya. Itu buat sop buntut mantap tuh, ya. Nah, ini. Nah, yang boleh dikorbankan pertama adalah onta, ya, onta. Jadi yang boleh dikorbankan pertama adalah binatang onta. Nah, yang pertama boleh dikorbankan onta, dan ontanya adalah binatang yang paling mudah untuk dikorbankan. Dia berdiri aja udah bisa disembelih. Cukup diikat satu kaki saja, ya. Dia cukup 1 kaki, dia tidak bakalan lari. Tapi kalau sapi jangan coba-coba begini, selesai kita, ya. Kalau onta 1 kaki aja, dia tidak bakalan lari. Dan onta itu yang disembelih adalah leher yang paling bawah, ya, leher bagian yang paling bawah, bukan yang atas kejauhan, ya. Maka yang paling bawah. Jadi binatang yang paling mudah disembelih adalah onta. Kadang 5 ekor onta itu nggak sampai 5 menit, ya. Nah itu yang dipegang-pegang itu yang disembelih, ya. Nah, ya udah begitu aja, ya. Onta itu cuman begitu aja, dia mudah dan dia bakalan lari. Kalau sapi ya lari, onta langsung duduk tuh, ya. Nah ini onta, ya. Jadi kalau onta itu lebih mudah, apalagi ini 5 ekor onta nggak sampai 1 menit, nggak sampai 5 menit nih. Nah cuman begitu aja, Bismillahirrahmanirrahim gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, udah berdiri, tidak diikat, tidak ini. Yang penting dia tidak mungkin lari.
Ini 5 ekor nggak sampai 5 menit. Sapi Pak bisa 10 menitan Pak, ya. Belum ngerebahinya, belum ininya, ya. Apa kita ganti onta aja ya? Ya, onta ada 50 jutanya Pak, ya. Jadi onta berdiri gitu aja, yang penting dia tidak mungkin lari, ya. Onta. Tapi kalau sapi Pak kalau udah stres dia masuk dapur minta kopi Pak, ya. Nih, ya, masuk dapur orang nih, ya. Kenapa? Stres dia, belum ngopi Bang semalam Bang, gitu ya. Larilah dia. Nih, kalau sapi harus hati-hati kita. Sapi jangan coba-coba, harus hati-hati kita. Makanya sapi itu jangan dibikin stres ya. Dikejar kita Pak, ya. Ayo lo gitu ya. Nah, makanya kita kalau onta emang gampang, kambing gampang. Tapi kalau sapi, ini bawa sapi pakai motor Pak, akibatnya begini nih Pak, ya. Tuh ya, ditarik mas sapinya ya. Ya, tarik mas sapinya ya. Kalah ya. Salah sendiri sapi dipakai motor ya. Itu. Ya. Ini ya. Ini ya. Jadi hati-hati kalau sapi. Ya, kita benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai ini. Ya. Nah, ini kalau sapi ya ada baiknya ya dibawa pakai mobil lah ya. Jangan begini. Kalau sapinya stres ya bahaya ya. Ini jadi intinya ada juga sapi yang memang dia khusus pedaging nih Pak. Nah, ini sapi Belgia. Dia memang ada rekayasa genetika supaya dia menghasilkan daging yang banyak. Tapi lemaknya dikit. Ya, lemaknya dikit tapi dagingnya banyak. Cuman jarangnya ada orang korban begini ya. Kayaknya ini berat ya. Jadi yang bisa dikorbankan itu onta, sapi, kerbau, kambing ataupun domba. Ada satu yang bisa dikorbankan, perasaan ya. Makanya ada orang-orang yang harus korban perasaan ya. Nah, ini. Ya, kalau ini memang sapi dengan rekayasa genetika. Jadi isinya lebih banyak dagingnya daripada ininya. Nah, ini. Ya, jadi intinya kita diperintahkan untuk berkorban di tanggal 10 ya. Tanggal 11, tanggal 12 dan 13 ya. Kemudian berikutnya amalan yang harus dijaga, himbauan untuk tidak mencabut atau memotong rambut atau kuku bagi yang sudah niat untuk berkorban. Jadi tapi ini sifatnya himbauan. Pelarangannya bukan bersifat haram mutlak, bukan. Pelarangannya adalah sifatnya himbauan agar kita yang di sini menyertai saudara-saudara kita yang sedang pakai pakaian ihram. Karena orang yang pakai pakaian ihram nggak boleh gunting kuku, nggak boleh cukur kumis, jenggot, rambut atau yang lainnya. Ya, nah ini kata Nabi, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian melihat hilal bulan sabit di bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 1, dan salah seorang di antara kamu ingin berkorban, maka hendaklah dia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Tapi ini khusus yang udah berkorban, niat berkorban. Misalnya korbannya atas nama Pak Wahyu, berarti Pak Wahyu doang. Keluarganya enggak. Ya, keluarganya enggak. Dan kita ini disunahkan berkorban ketika penyembelihan, kita menyertakan doa buat keluarga. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu kalau berkorban atas nama beliau, tapi dalam penyembelihannya menyertakan doa buat keluarga dan umatnya. Beliau selalu berdoa, Bismillahi Allahu Akbar,
Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Sehingga umat Muhammad yang tidak mampu berkorban tetap mendapatkan kebaikannya karena korban yang dilakukan oleh Nabi. Nah, misal Pak Wahyu nih korban, cukup berdoa Allahumma taqabbal min Wahyu wa ali Wahyu. Jangan ditambahi wa min ummati Wahyu, ya. Sejak kapan dapat wahyu gitu kan? Namanya doang wahyu gitu ya. Ntar dikira nabi baru ya. Jadi larangannya sifatnya himbauan, bukan pengharaman secara mutlak. Kalau kita sudah menjaga kuku dan rambut kita, ternyata ada kuku yang patah, ya gunting aja nggak apa-apa, rapiin. Korban kita tetap sah disembelih. Kita udah jaga rambut kita, kita cukur. Ternyata kena apa kek, sehingga harus dijahit misalnya, harus dicukur di sekitar itu. Ya udah cukur aja nggak apa-apa. Korban kita tetap sah untuk dilaksanakan. Sifatnya adalah himbauan, ya. Dan yang berikutnya adalah melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Kita tahu di Muhajirin ngadain nih, Pak. Ngadain di masjid apa di lapangan? Di masjid. Oh ya, sunnahnya emang di lapangan kecuali hujan atau mendung. Tapi di masjid pun tetap sah, ya. Nah, ada sekarang alhamdulillah hampir banyak tempat sekarang mengadakan. Ada banyak faktor sih, apalagi kita ini musimnya kayaknya masih mendung aja nih Pak ya. Jadi agak mengkhawatirkan nih. Kalau di lapangan memang agak mengkhawatirkan. Nah, jadi melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Sunnahnya kita mendengarkan khutbah juga. Habis sholat mendengarkan khutbah. Karena kalau di beberapa tempat biasanya tuh khotibnya ditinggal. Pada lihat sapi sama kebo, khotibnya ditinggalin. Ya, jangan, lebih baik dengarkan. Udah khotibnya diminta di booking 1 tahun yang lalu, begitu khutbah lebih milih lihat sapi sama kambing, ya. Nah, ini lebih baik dengarkan dulu khutbah, baru setelah itu selesai mau lihat sapi kayak mau lihat kambing silahkan. Karena kebiasaan orang kita itu begitu, khotibnya ditinggalin lebih senang lihat sapi sama kambing, ya. Makanya biasanya sebelum sholat khotib itu ngasih tahu, tolong tidak ada yang meninggalkan khotib kecuali memang keperluan yang mendesak. Kecuali Anda mau pipis, mau pup, silakan. Kalau cuma mau lihat kambing semalam juga lihat, ya. Kadang orang begitu, maksain melihat kambing dan sebagainya. Nah, kemudian korban itu baru sah disembelih kalau sholat Id sudah selesai dilaksanakan, baru korbannya sah. Kata Nabi, man dabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih korbannya sebelum sholat, maka dia harus mencari kambing lain sebagai penggantinya. Kira-kira 5 tahun yang silam ada tren di kantor-kantor itu korban kornet. Bahkan di Masjid Asyuhada itu pernah ada ibu-ibu, dia bawa itu 1 kardus kaleng kornet, 1 kardus isinya 40 kaleng. Ada tulisannya korban kornet. 5 hari sebelum Idul Adha itu ibu datang, Pak Ustadz, saya korban pakai korban kornet, sudah dikalengin. Akhirnya saya bilang, Bu, ini korban? Iya. Yang saya tahu korban itu disembelihnya setelah sholat Id. Loh, kalau sudah jadi kaleng begini, ini nyembelihnya kapan? Kalau ini disembelih 1 bulan lalu, ya ini bukan korban, udah jadi kaleng. Penumpahan darahnya itu setelah sholat Id. Kalau ini disembelihnya 1 tahun yang lalu, koyo kelamaan baru dibagi sekarang. Akhirnya gimana, Ustaz? Ya udah, insya Allah ibu tetap dapat pahala, walaupun bukan pahala korban, tapi pahala sedekah dapat. Ini nanti kita akan bagikan ketika hari raya pengorbanan, tetap kita bagikan.
Cuman lain kali saran kita, ibu lebih baik ikut patungan sapi yang hidup, disembelihnya setelah sholat id. Itu baru korban. Tapi ketika itu tren Pak, saya nggak ngerti fikihnya dari mana, tiba-tiba di kantor tuh banyak tren korban kornet. Ya kalau disembelihnya setelah sholat id kemudian dibikin kornet supaya bisa dibagi ke negara-negara miskin atau tempat-tempat yang jauh, nggak apa-apa. Artinya penyembelihannya tetap setelah sholat id. Ini 5 hari sebelum id udah jadi kerdusnya rapi, ya isi 40. Ya akhirnya ya kita harus terus terang bahwa ini tidak bisa disebut sebagai korban, tapi pahala sedekahnya dapat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah 6 amalan yang disunnahkan selama bulan Dzulhijjah. Baik, sampai di situ. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Monggo silakan, Mbak. Kalau ada perbedaan antara Arab Saudi dan Indonesia untuk penentuan wukufnya, jadi kalau puasa 9 Dzulhijjah ya, patokannya apa? Sebagian besar para ulama patokan kalian tuh wukuf yang kalian ketahui. Kalau zaman Nabi kan kadang tidak tahu wukuf, maka mereka ambil patokannya tanggal 9. Tapi karena zaman kita ini kita sudah tahu, ya pasti tahulah hari ini, maka sebaiknya ya pas wukuf. Kapan mereka wukuf kita puasa. Walaupun sebagian menyatakan boleh kalian ikut aturan pemerintah setempat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau saya pribadi, kapan mereka wukuf saya puasa. Masalah sholatnya, mau kita sholat besok atau lusanya itu urusan belakangan. Karena sholat id sendiri itu hukumnya sunnah, bahkan puasanya juga sunnah. Kalau saya pribadi ya sudah, sebagian besar di mana sana wukuf ya kita puasa. Karena kita tahu, ya. Tapi tetap kita hormati perbedaan pendapat. Ya harus ikut pemerintah setempat. Ya udah monggo silakan. Perbedaan itu tidak terlalu diiniin ya. Nah kalau zaman Nabi itu karena memang kan orang nggak tahu, sehingga kadang mereka berselisih wukufnya. Jadi ketika mereka mengetahui belum tahu sono wukuf, tiba-tiba ada kabar wukuf, akhirnya mereka tetap puasanya besoknya. Ya, jadi itu karena ketidaktahuan. Kalau sekarang kan teknologi kan sudah canggih Pak ya. Ya pasti tahu sebelum tanggal 9 nanti pasti diumumkan. Jadi ada sebagian yang menyatakan begini, kalau Idul Fitri kau ikutlah apa yang diumumkan pemerintah, tapi kalau Idul Adha patokannya adalah wukuf. Tapi jangan mencela apa yang diputuskan oleh penguasa. Udah selesai. Begitu ya. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin? Baik, kalau tidak ada saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik,